bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Ali matanya tidak bisa melihat satunya, qadarullah sakit sampai tidak bisa melihat. Saat itu barulah Nabi meludah ke matanya Ali. Ingat catatannya, ini ludah Nabi bukan ludah kiai. Tolong jangan disamakan. Ini ludahnya utusan Allah yang keringatnya dikumpulkan menjadi minyak wangi, bukan keringat ustadz yang keringat ustadz mungkin baunya sama dengan antum. Kalau jengkol ya jengkol, kalau petek ya petek, kalau sinonggi yang sinonggi. Jangan disamakan ludahnya Nabi dengan ludahnya kiai. Akhirnya Nabi meludah. Subhanallah. Dengan izin Allah Nabi berdoa dengan sebab ludahnya beliau. Dan ingat, ludahnya, air liurnya Nabi itu mukjizat. Ingat ya, mukjizat. Air liurnya ustadz apa? Bisa jadi COVID ya. Nah, akhirnya kata Ali bin Abi Thalib, ini kata Ali, demi Allah, setelah mata saya diludahi sama Nabi, pandangannya lebih jernih dibandingkan mata yang satunya yang tidak diludahi sama Nabi. Kenapa? Ludah Nabi. Tiba muncul sekarang ada majelis ludah. Pak mau sembuh, sini anaknya Pak. Diludahi sama ustaz. Itu ustaznya lagi flu misalkan. Anaknya asalnya tidak flu, sampai ke rumah, Hasyim, kenapa ini? Ludah ustaz. Maka jangan disalahkan. Salah kita mengambil ilmu. Ya. Begini para jamaah, kalau memang kita ngalah berkah, mencari kebaikan ustadz itu apanya yang dicari? Ilmunya. Bukan selfie, ustadz. Afwan, ada waktunya foto ustadz, diposting ana sama ustadz. Terus ilmunya, oh saya nggak hafal tuh. Ah, itu nggak ada gunanya itu. Pak, Bapak, wajah ustadz disodorkan ke malaikat munkar nakir, nggak ada pengaruhnya. Karena pengaruhnya di alam kubur itu bermanfaat apa? Amalan kita. Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, orang kalau sudah di kuburan, gak ada gunanya organisasi ini, jamaah ini, perkumpulan ini, wajah ustadz ini, tidak ada gunanya. Kata Nabi, orang di dalam kuburnya sendirian. Tiba-tiba ketika bangun, di samping dirinya itu ada jelmaan lelaki. Apa kata lelaki ini? Mengatakan kepada orang di kuburan, ana amaluka, akulah amalanmu. Kalau amalan kita amalan soleh, lelaki ini mengatakan, aku adalah amalan baikmu. Kalau kita rajin amal buruk, maka lelaki ini mengatakan, aku adalah amalan burukmu. Di alam kubur tidak ada riwayatnya Nabi mengatakan, aku adalah kepala pimpinan organisasimu, ataupun aku adalah ustadmu akan menemanimu. Kalau gitu kita banyak-banyakin ustad agar kita di kuburan kumpul sama roh-rohnya ustad. Tidak ada dalilnya seperti itu. Yang ada adalah amalan kita yang akan menemani. Maka mencari berkah para ustad bukan dengan bajunya, bukan dengan pecinya, bukan dengan perangkat yang dimiliki dirinya, tetapi dengan ilmunya. Antum ingat kisahnya di zaman Imam Ahmad? Ada orang kerasukan jin, kemudian ada keluarganya mengutus kepada Imam Ahmad untuk membantu meruqyah. Imam Ahmad waktu itu masih hidup, hanya memberikan sandal jepitnya kepada orang yang datang minta tolong. Sampaikan sama jin, cepat keluar, ini sandalnya Imam Ahmad. Kenapa demikian? Beliau masih hidup. Apa yang terjadi? Itu sandal. Kata orang yang datang sama Imam Ahmad, ya Imam, aku ini diutus untuk membawa engkau agar engkau membantu. Tidak, ini kasih aja sandalnya sama jin itu. Akhirnya sandalnya Imam Ahmad diberikan di hadapan jin. Jinnya tahu Imam Ahmad kalau tidak segera jin itu keluar dari tubuhnya, bukan hanya sandalnya yang datang, tapi Imam Ahmad pemilik sandal akan datang. Akhirnya jinnya keluar. Apa yang terjadi para jamaah? Setelah Imam Ahmad meninggal dunia, mungkin sandalnya diwariskan kepada anaknya dan seterusnya, pakaiannya seterusnya. Ketika Imam Ahmad sudah meninggal, nggak ada manfaatnya sandalnya, nggak ada manfaatnya pakaiannya Imam Ahmad. Jinnya datang lagi. Jadi intinya apa? Ketika Imam Ahmad masih hidup,
maka ditakut-takuti dengan sandalnya, karena intinya kalau jin itu tidak mau keluar juga, yang datang bukan hanya sandal tapi pemilik sandalnya, makanya jinnya keluar. Tapi ketika jinnya tahu Imam Ahmad sudah meninggal, maka dia baru datang lagi. Maka jangan samakan sandalnya Nabi dengan sandalnya kiai. Rambutnya Nabi jangan disamakan dengan rambutnya ustadz. Dan hingga detik ini para jamaah, di zaman kita yang mengatakan ada rambut Nabi sampai segini, sejak kapan rambut Nabi panjangnya 1 meter lebih? Dibawa itu dari luar negeri, dicium dan seterusnya. Ada yang mengatakan ini sandalnya Nabi. Wallahi, ada ulama dari Turki saat ini mengisi kajian di Masjid Nabawi mengatakan semua informasi yang mengatakan itu sandal Nabi, itu rambut Nabi, itu riwayat yang sangat lemah, tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena tidak ada riwayat yang mengatakan rambut Nabi itu masih ada. Bahkan cincin Nabi pun tidak ada di mana saat ini. Wallahu ta'ala alam. Adapun imitasinya mungkin banyak bertebaran. Maka jangan sembarangan membenarkan berita. Ini mungkin jawaban dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Satu lagi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, jadi kebiasaan di kampung itu kan, misalnya dalam hal kalau kita di pulau, ada dari orang pulau yang ingin berlayar, biasa mereka memberikan sesembahan kepada alam. Baik. Sebab alasannya katanya ucapan syukur atau berterima kasih kepada alam karena misalnya kita mendapatkan hasil laut. Nah, sedangkan sepemahaman saya kan rezeki, maut, jodoh itu kan Allah yang atur. Otomatis sehelai bulu mata yang jatuh itu pun atas kehendak Allah. Nah, di posisi ini ketika ada keluarga saya yang melakukan istilahnya memberikan saja lah atau membuahkan kepada laut sebagai ucapan terima kasih, itu saya menegur bahwa itu tidak baik untuk dilakukan. Sebaiknya kita bersyukur dengan sholat, berdoa, mengucapkan terima kasih. Tetapi kembali lagi saya malah dibantah, kayak dibilang anak kecil atau misalnya pemahamanmu tentang agama kurang. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi untuk kedepannya, bagaimana saya sampaikan kepada orang terdekat atau misalnya orang yang saya lihat melakukan hal itu. Baik. Oke, terima Baik. kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kalau kita memang pengikut Nabi Muhammad SAW, maka jangan menyalip Nabi. Kalau memang mengikutkan, jangan mendahului gitu. Diikuti. Sengaja Nabi itu jenisnya adalah manusia, agar kita mudah mencontohnya bagaimana cara menikah, bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara dan seterusnya beribadah. Saat kita muslim, Nabi diutus kepada kita. Walaupun beliau orang Arab, tapi sama-sama manusia, mudah dipahami. Di zaman Nabi ada para sahabat yang berlayar menaiki kapal laut. Di zaman Nabi ada para sahabat yang berangkat menjalani perjalanan darat. Kecuali di zaman Nabi belum ada sahabat menaiki pesawat. Hanya Nabi yang mengadakan perjalanan Mi'raj. Mi'raj artinya perjalanan dari darat ke atas, melewati langit ketujuh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tapi intinya adalah, kalau tadi berkaitan dengan sedekah ke laut sebagai bentuk terima kasih kita kepada laut, yang pantas untuk dikatakan terima kasih adalah yang telah menciptakan laut. Itulah baru konsep agama kita. Karena para sahabat ketika berlayar, mereka menikmati kenikmatan lautan, mendapatkan makanan ikan laut yang segar,
airnya yang jernih dan pemandangan yang indah, tapi mereka tetap bersyukurnya kepada yang menciptakan lautan. Ketika bersyukur itu kita pahami mestinya untuk Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kata Allah, la azidannakum. Bahkan setelah itu apa? Wala in kafartum. Hati-hati itu. Kalau tidak pandai-pandai bersyukur, Anda akan ditetapkan oleh Allah menjadi orang kufur nikmat, kafir lagi di situ. Walaupun nanti kafir itu ada cabang-cabangnya. Tapi intinya bersyukur adalah bagian daripada haknya Allah. Ketika Anda bersyukur dipalingkan kepada selain Allah, berarti Anda bertolak belakang dengan bacaan yang Anda baca dalam Al-Fatihah ketika sholat. Alhamdulillah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Kita katakan segala pujian memang milik Allah, bukan milik lautan. Jadi bagaimana cara kita berterima kasih kepada makhluk yang bernama laut? Jangan berbuat kemusyrikan di laut. Ketika kita menyedekahkan sedekah, dipersembahkan ke laut, ingat Pak, ada hadis Nabi, Allah mengabarkan bahwasanya iblis singgasananya di laut. Saya ulangi, iblis diberikan tempat tinggal singgasananya di laut. Maka ketika ada orang bersedekah ke lautan, diniatkan berterima kasih kepada laut, sebenarnya dia sedang dipalingkan oleh iblis agar dia ingat kepada makhluk yang bernama iblis di laut, bukan kepada Allah. Maka kita dapatkan para jamaah, sedekah seperti ini dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan dalam organisasi NU dikatakan sedekah bumi ini tidak diperbolehkan. Ada majelis fatwanya di teman-teman, di saudara-saudara kita majelis ulama NU melarang hal ini, dan kita tahu ini. Maka secara kita pribadi kita sudah tahu ini tidak diperbolehkan, tapi bukan berarti kita dilarang bersedekah. Cuma cara sedekahnya mesti cara yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana Ustaz sikap kita dengan keluarga kita? Minimalnya tolong jangan pernah bosan mendoakan. Karena terkadang takdir berubah untuk keluarga kita menjadi lebih baik setelah kita memperbanyak berdoa, karena hatinya orang tua kita yang saat ini masih bergelut dengan sedekah laut, dialah yang menggenggam hatinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong didoakan. Kalau saran saya selain mendoakan adalah kalau bisa di rumah Anda dipasang parabola yang menayangkan TV-TV dakwah, kemudian kajian-kajian live. Ketika live tidak ada salahnya Anda menyodorkan pertanyaan kepada pemateri kajian live, sehingga seputar hal tersebut kemudian keluarga menyimaknya. Semoga dengan itu bisa berubah, dan sudah banyak terjadi seperti itu caranya. Kalau kita belum sanggup memberikan penjelasan. Demikian apa yang dapat saya jawab. Semoga jawaban saya bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian kita cukupkan dengan dua pertanyaan. Yang masih penasaran, insyaallah akan depan dan silakan hadir di tempat yang sama. Dan untuk menyempurnakan majelis kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, syukur Ustaz, semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.